warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utun Suryadi, guru SMK Negeri 2 Cirebon. Konsep berpikir dalam sejarah. Cara penulisan sejarah. Yang pertama berpikir diakronis, yang kedua sinkronis, yang ketiga periodisasi, yang keempat adalah kronologi sejarah. Berpikir diakronis. Berpikir diakronis adalah mengenai peristiwa sejarah secara keseluruhan dalam urutan waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang. Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronis menuntut kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu-waktu. Contohnya akibat bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian yang kedua yaitu cara berpikir sinkronis, yaitu mempelajari peristiwa sejarah lengkap dengan berbagai aspek pada kurun waktu tertentu. Cara berpikir sinkronis adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Sebagai contoh, pembacaan teks proklamasi 17 Agustus adalah peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Perbedaan antara berpikir diakronis dan sinkronis, yaitu satu, sinkronis meluas dimensi ruang, yang kedua sistem struktur, yang ketiga diskusi integrat, yang keempat status, yang kelima penekanan pada struktur dan fungsi. Sedangkan diakronis adalah memanjang sistem waktu, terus bergerak, hubungan kausalitas, naratif, menekankan pada proses dan durasi. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah dalam suatu babak masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Tujuannya adalah satu, untuk mempermudah pemahaman sejarah, yang kedua, mengklarifikasi peristiwa-peristiwa sejarah, yang ketiga, menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Yang keempat adalah kronologi sejarah. Kronologi sejarah adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengertian suatu peristiwa sejarah secara gamblang, dapat mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain secara logis. Contohnya adalah peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 1945. Demikianlah paparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.